Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di latihan soal TKA Biologi 2026, pembahasan soal part 3. Silahkan disimak. Latihan soal yang pertama, coba perhatikan gambar alat reproduksi laki-laki berikut ini. Nah, pada gambar alat reproduksi tersebut berfokus kepada huruf X dengan penjelasan Pak Tono mengalami nyeri hebat di bagian alat reproduksinya. Setelah diperiksa oleh dokter, diketahui bahwa terjadi penyumbatan pada bagian X seperti yang ditujukan pada gambar. Berdasarkan kondisi tersebut, apa kemungkinan yang akan terjadi pada pembentukan atau penyaluran sperma Pak Tono? Nah, untuk menjawab soal, perlu kita ketahui bagian-bagian pada alat reproduksi laki-laki seperti yang tertera pada layar. Berikut adalah gambarnya, sehingga kita bisa mengetahui pada gambar bagian X menunjukkan vas deferens atau saluran sperma, yaitu saluran yang mengangkut sperma dari epididymis menuju uretra. Nah, setelah mengetahui bahwa organ tersebut adalah vas deferens, maka perlu kita pahami bahwa cara kerja vas deferens jika terjadi penyumbatan, maka produksi sperma di testis tetap berlangsung normal, sperma tidak dapat mencapai uretra sehingga tidak ikut keluar saat ejakulasi, kemudian kelenjar aksesori atau vesicula seminalis, prostat dan kelenjar Cowper tetap menghasilkan cairan semen. Akibatnya, ejakulasi tetap terjadi, tetapi cairan semen tidak mengandung sperma. Setelah mengetahui hal tersebut, kita bisa menjawab apa kemungkinan yang akan terjadi pada pembentukan atau penyaluran sperma Pak Tono. Yang pertama, opsi A, produksi sperma tidak dapat terjadi karena fungsi reproduksi sepenuhnya terhenti. Apakah benar atau salah? Opsi A salah karena kita sudah tahu bahwa produksi sperma tetap berlangsung di testis. Selanjutnya opsi B, sel sperma yang telah diproduksi akan dikeluarkan bersama dengan urin. Apakah benar atau salah? Opsi B salah karena sperma tidak dikeluarkan bersama urin karena jalurnya tersumbat. Selanjutnya opsi C, ejakulasi tidak dapat terjadi sama sekali meskipun sperma tetap dapat diproduksi. Apakah benar atau salah? Opsi C juga salah karena ejakulasi tetap dapat terjadi karena cairan semen masih diproduksi. Opsi D, cairan semen ejakulasi tetap dikeluarkan tapi tidak mengandung sel-sel sperma. Apakah benar atau salah? Opsi D benar karena cairan semen tetap keluar tetapi tanpa sel sperma akibat penyumbatan vas deferens. Selanjutnya yang terakhir opsi E, proses pematangan terganggu sehingga ekor sperma tidak terbentuk sempurna. Apakah benar atau salah? Opsi E salah karena pematangan sperma terjadi di epididymis bukan di vas deferens. Selanjutnya, latihan soal yang kedua. Pada sebuah sel hewan, terdapat beberapa organel yang memiliki fungsi penting dalam mendukung kehidupan sel tersebut. Jika sebuah sel kekurangan mitokondria, maka manakah yang paling mungkin terjadi pada sel tersebut? Nah, untuk menjawab soal tersebut, kita harus tahu bahwa mitokondria adalah organel yang berfungsi sebagai tempat respirasi sel dan penghasil energi atau ATP. ATP digunakan untuk mendukung hampir semua aktivitas sel, seperti metabolisme, transportasi zat, sintesis molekul, dan pembelahan sel. Jadi, jika sel kekurangan mitokondria, maka produksi ATP akan menurun, sel akan kekurangan energi, dan proses metabolisme yang membutuhkan energi akan terganggu. Jadi, setelah mengetahui hal tersebut, kita sudah bisa menjawab manakah yang paling mungkin terjadi pada sel tersebut. Opsi A, kekurangan energi untuk menjalankan proses metabolisme yang vital. Apakah benar atau salah? Opsi A benar karena mitokondria menghasilkan ATP sehingga kekurangannya menyebabkan sel kekurangan energi. Selanjutnya opsi B tidak mampu mencerna zat asing sehingga limbah menumpuk di sel. Apakah benar atau salah? Opsi B salah karena mencerna zat asing dan limbah merupakan fungsi lisosom bukan mitokondria. Selanjutnya, opsi C mengalami hambatan pada sintesis protein dan pengeluaran zat dari sel. Apakah benar atau salah?
Opsi C juga salah karena sintesis protein dilakukan oleh ribosom, sedangkan pengeluaran zat melibatkan badan Golgi. Selanjutnya, opsi D, terganggu dalam penyimpanan dan pengaturan informasi genetik. Apakah benar atau salah? Opsi D juga salah karena penyimpanan dan pengaturan informasi genetik merupakan fungsi inti sel atau nukleus. Selanjutnya, opsi E, kehilangan kemampuan dalam menjaga bentuk dan fungsi sel. Apakah benar atau salah? Opsi E juga salah karena menjaga bentuk dan fungsi sel merupakan peran dari sitoskeleton dan membran sel, bukan fungsi dari mitokondria. Selanjutnya, latihan soal 3. Sudah 2 minggu Amir merasakan gangguan pada kesehatannya dengan gejala pucat, lesu, demam, dan sering terjadi pendarahan pada hidungnya. Setelah diperiksa, dokter meminta Amir untuk melakukan uji darah di laboratorium dan diperoleh hasil seperti pada tabel berikut. Perhatikan tabel hematologi rutin berikut. Yang pertama, trombosit. Trombosit Amir itu 279 dan normalnya adalah 150 sampai 440 ribu sel per mililiter. Berarti trombosit Amir masih normal. Selanjutnya, hematokrin yaitu 32,6 di mana normalnya adalah 35 sampai 47%. Sehingga hematokrit lebih rendah dari normal, menunjukkan kecenderungan anemia. Sedangkan hemoglobin dan eritrosit juga normal, tidak melampaui batas normalnya. Dan yang terakhir adalah leukosit, di mana leukosit Amir adalah 14,92 ribu sel per mililiter. Sedangkan normalnya adalah 3,6 sampai 11 ribu sel per mililiter. Nah, ini menunjukkan ada meningkatnya leukositosis. Dan pada tabel jenis leukosit, semuanya normal kecuali neutrofil, yaitu menunjukkan angka 76,5%, sedangkan normalnya adalah 50-70%. Hal ini menunjukkan tubuh sedang melawan infeksi atau gangguan pada pembentukan sel darah. Nah, beberapa informasi telah kita dapatkan dari soal dan tabel, yaitu gejala yang dialami Amir berupa pucat, lesu, demam, dan sering mimisan juga mengarah pada adanya gangguan pada sistem pembentukan sel darah di sumsum tulang, misalnya leukemia. Pada kondisi ini, sumsum tulang memproduksi sel darah putih secara berlebihan dan tidak normal. Dari informasi tersebut, kita bisa menentukan manakah pernyataan yang tepat terkait hasil uji laboratorium klinis darah Amir tersebut. Yang pertama, Amir mengalami gangguan fungsi jantung sehingga sel darah putih diproduksi dalam jumlah tinggi. Apakah benar atau salah? Pernyataan tersebut salah karena jantung tidak berfungsi memproduksi sel darah putih. Selanjutnya, pernyataan kedua, Amir mengalami kondisi produksi sel darah putih melebihi batas normal akibat gangguan pada sumsum tulang belakang. Apakah benar atau salah? Pernyataan tersebut benar karena produksi leukosit yang berlebihan terjadi akibat gangguan pada sumsum tulang, di mana pada soal tertulis sumsum tulang belakang. Yang dimaksud adalah sumsum tulang sebagai tempat pembentukan sel darah. Selanjutnya, opsi yang ketiga, Amir mengalami gangguan fungsi hati sehingga perombakan sel darah putih berlangsung lambat. Apakah benar atau salah? Opsi tersebut salah karena hati bukan organ utama yang mengatur produksi atau perombakan leukosit. Selanjutnya, pernyataan keempat, terjadi penyumbatan pada pembuluh darah dan terjadi hemolisis atau pecah sehingga sel darah putih aktif diproduksi. Apakah benar atau salah? Pernyataan tersebut salah karena hemolisis adalah penghancuran eritrosit, bukan penyebab utama peningkatan leukosit pada kasus ini. Dan yang terakhir, pernyataan terjadi penghancuran sel-sel darah merah dalam hati yang terlalu cepat dan banyak sehingga beberapa jenis leukosit jumlahnya lebih banyak. Apakah pernyataan tersebut benar atau salah? Pernyataan tersebut salah karena penghancuran eritrosit di hati tidak menyebabkan peningkatan jenis leukosit seperti pada hasil pemeriksaan Amir.
Baiklah, sampai di sini pembahasan latihan soal TKA Biologi. Sampai ketemu di part berikutnya. Terima kasih.